Oke, halo teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan evaluasi dan pembahasan soal gemastik tahun ini. Kali ini kita akan membahas soal C, soal yang berjudul min S. Yang mana soal ini kemarin kita submit di detik-detik terakhir ya, kalau nggak salah di 12 detik terakhir. Tapi sayangnya waktu kita submit ada error, jadi kita tidak sempat memperbaiki. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan lagi soal ini, tapi dengan pendekatan yang lebih sederhana. Oke, kita baca bersama-sama deskripsinya. Gema ingin mengirim pesan ke Aztec. Pesan tersebut hanya berisikan 2 karakter yang terdiri atas karakter A, B, C, D. Namun dia tidak ingin teman-teman lainnya membaca pesan yang terkirim. Oleh karena itu dia menggunakan skema penyandian min S. Nah, penyandian pada skema min S dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahapan pertama dengan menggunakan tabel 1 dan tahapan kedua dengan menggunakan tabel 2. Cara kerja penyandian adalah sebagai berikut. Karakter pertama pada pesan asli merujuk ke baris pada tabel yang sesuai, dan karakter kedua pada pesan asli merujuk ke kolom pada tabel yang sesuai. Oke, contohnya seperti ini. Gema ingin mengirimkan pesan asli BC. Pada tahap pertama BC akan dipetakan menjadi CD. Jadi BC ini row B dan kolom C gitu. Berarti pertemuan dari row B dan kolom C itu CD. Nah, maka dari itu BC dipetakan menjadi CD. Saya akan jelaskan lebih lanjut dengan gambar nanti. Tapi kita lanjutkan saja baca dengan baca teks ini. Dengan melihat baris B dan kolom C pada 1. Pada tahap kedua, pesan CD akan dipetakan lagi menjadi BD. Oke. Pesan CD dipetakan menjadi BD. Lihat ini C dan D. Pertemuan antara row C dan kolom D adalah BD. Oke, agar lebih menarik, pesan asli tidak hanya terdiri dari 2 karakter saja, melainkan bisa sepanjang n karakter. N adalah suatu bilangan bulat genap, ya bulat genap berarti integer. Proses penyandian dilakukan dengan membagi pesan asli menjadi blok-blok berukuran 2 karakter. Oke, per 2 karakter ini dijamin di soal. Dan selanjutnya masing-masing blok disandikan dengan menggunakan skema min S. Dan hasil penyandian masing-masing blok akan digabung untuk menjadi pesan yang siap dikirim ke Aztec. Oke, sebagai contoh, pesan ABBC dipecah menjadi 2 blok, yaitu AB, BC, kemudian AB disandikan menjadi CA dan BC. Disandikan lagi menjadi BD. Oke, hasil penyandian masing-masing blok akan digabung menjadi CABD, dan pesan CABD inilah yang dikirim ke Aztec. Nah, ini penting, saat kita mengerjakan kita bacanya sampai sini. Ternyata masih ada kelanjutannya. Tugas Anda adalah membantu Aztec untuk mengetahui isi asli dari pesan yang dikirim oleh Gema. Nah, jadi semua proses ini itu adalah cara Gema untuk mengacak pesan. Sementara pertanyaannya adalah bagaimana cara Aztec membaca pesan. Nah, itu kan nggak nyambung ya sebenarnya ya, tapi nanti kita akan bahas bersama di gambar. Jadi metode ini tadi itu tidak berlaku ya kalau kita tidak teliti membaca soal. Sebenarnya bukan bukan penjelasan ini yang diminta, bukan prosedur ini yang diinginkan oleh soal, tapi prosedur sebaliknya. Bukan prosedur untuk membuat pesan awal menjadi tidak terbaca, tapi untuk membuat pesan yang awalnya tidak terbaca menjadi pesan awal. Nah, pesan yang sudah teracak menjadi pesan yang awal. Ini itu yang diinginkan. Format masukan dan keluaran. It's okay kalau belum mengerti sampai di sini. Saya akan jelaskan dengan format yang lebih sederhana nanti. Format masukan dan keluaran itu pertama N. N itu panjang karakter tadi. Itu antara 2 sampai 1000. Oke. Nah, outputnya adalah pesan asli. Jadi inputnya adalah pesan yang sudah diacak, outputnya adalah pesan asli begitu. Oke, ini masukannya ini, keluarannya ini. Oke. Langsung saja saya akan coba buka slide saya ini. Jadi yang berusaha soal tadi jelaskan adalah bagaimana cara ini Gema mengirimkan pesan ke Aztec.
tanpa diketahui oleh para perantara. Begitu. Jadi katakanlah Gema ini ingin mengirim pesan ke Astik, tapi dia tidak ingin pesan ini diketahui oleh orang-orang lain yang tidak berkepentingan. Nah, Gema ini cerdik. Dia menemukan sebuah metode kriptografi, bisa dibilang seperti itu. Metode untuk mengacak pesan sehingga pesan ini hanya dimengerti oleh pengirim dan penerima. Sehingga orang-orang di sekitar sini yang secara fisik bisa memegang pesan atau memegang amplop atau membaca tulisannya tidak akan mengerti apa maksud dari yang disampaikan oleh pesan tersebut karena pesannya sudah diacak begitu. Mekanismenya seperti ini, bisa dijelaskan dengan sederhana seperti ini. Misalkan Gema ini punya pesan ABC misalkan, kemudian dia diacak menggunakan metode pertama. ABC bisa saja menjadi XXX, kemudian diacak lagi menggunakan metode yang kedua. XXX itu bisa saja menjadi ZZZ gitu. Nah, kemudian otomatis orang-orang lain itu tidak akan mengerti. Yang mengerti ya cuma Astik, karena Astik tadi sudah diajari Gema bagaimana kunci atau cara membaca pesannya, cara melakukan reverse. Itu idenya seperti itu. Nah, kemudian metode apa yang dilakukan untuk mengacak soal tadi? Untuk mengacak pesan tadi, metodenya menggunakan dua tabel. Algoritma ini disebut min-s seperti yang ada di soal. Katakanlah pesan aslinya itu A, B, B, C gitu ya. Saya kasih spasi biar jelas. Karena tadi soalnya mensyaratkan bahwa setiap pesan itu harus dipisah per dua karakter gitu ya. A, B, B, C. A, B. Berarti A, B, kalau kita lihat tabel 1, A, B ini menjadi apa? A, B adalah pertemuan antara row A dan kolom B. Berarti DC ini. Nah, kita tulis di sini DC. Gitu. Kemudian apa lagi? Selanjutnya yang harus kita encrypt adalah BC. Yang harus kita acak adalah kata BC. BC ini adalah pertemuan antara kolom B dan antara row B dan kolom C. Mohon maaf, antara row B dan kolom C. Sehingga hasilnya adalah CD. Nah, berarti hasil dari pengacakan pertama adalah DC CD begitu. Tapi Gema ini pintar, dia tidak puas hanya dengan mengacak satu kali, dia ingin acak 2 kali biar lebih aman. Nah, oke, kita acak lagi. Oke, hasil pengacakannya tadi adalah DC CD. Dengan aturan yang sama, DC ketika kita lihat atau kita acak menggunakan tabel 2, DC itu hasilnya adalah pertemuan dari row D dan kolom C. Nah, hasilnya CA begitu. Oke, CA. Kemudian selanjutnya CD. CD adalah pertemuan antara row C dan kolom D. Berarti BD. Nah, CA BD itu hasilnya. Kita tulis di sini CA BD. Itulah yang didapatkan oleh Astik. Nah, CA BD itulah yang didapatkan oleh Astik. Kurang lebih sama ya dengan apa yang berusaha dijelaskan oleh soal ini gitu ya. Jadi tadi inputnya di sini kita bisa lihat A, B, B, C ini dijelaskan di soal, saya highlight di sini A, B, B, C. Oke. Terus outputnya menjadi apa ini? Menjadi CA BD di sini. Nah, CA BD bener ya, sesuai dengan penjelasan di soal. Nah, tapi ingat, yang diminta bukan itu. Yang diminta bukanlah CABD. Yang diminta adalah pesan aslinya gitu ya. Pesan aslinya itu apa? Jadi kita harus mencari tahu apa teks awal yang tadi dikirimkan oleh Gema begitu. Jadi di sisi Astik bagaimana itu caranya? Bagaimana kita mereverse-nya gitu ya? Gampang. Pertama, Astik itu harus melakukan proses yang terbalik. Nah, gimana maksudnya terbalik? Dia harus
memapping dari tabel 2 baru tabel 1. Coba kita buat lagi ya. Kita gandakan di sini. Oke. CABD. Ini ya. Pesan yang didapat ASTIK itu kan CABD. Nah, CA itu ini kan CA kan di sini. Itu perpotongan dari row apa dan kolom apa ya. CA itu perpotongan dari row D dan kolom C gitu. Kemudian BD ini BD itu perpotongan dari kolom apa dan row apa gitu. Row apa dan kolom apa. Kita masukin C, D begitu. Berarti DC, CD. Nah, ketemu kan? Nah, kemudian kita setelah itu ASTIK harus melihat tabel 1. Tabel 1 dilihat. DC, CD itu perpotongan dari row apa dan kolom apa gitu ya. DC. Pertama DC kita lihat DC di sini. Ingat, DC itu value-nya di lokasi mana? Ah, ketemu di lokasi ini. Nah, lokasi ini tuh row-nya apa? Oh, row-nya A dan kolomnya B. Tulis. Row-nya A, kolomnya B. Spasi. Kemudian yang kedua, kita nyari CD. Oh, CD di sini. CD itu row-nya B, kolomnya C. Oke, tulis lagi. C, D itu row-nya B, kolomnya C. Nah, sehingga ketemu ini adalah teks aslinya A, B, B, C. Begitu, sesuai dengan apa yang tadi awalnya ditulis oleh Gemma. Jadi kita harus membuat kerangka berpikir yang seperti itu. Jadi kalau saya boleh tuliskan secara step by step yang harus kita lakukan, pertama apa untuk membuat programnya? Yang pertama kita harus karena ini pasti inputnya string, kita harus menerima input berupa string sesuai dengan yang diinginkan soal ya. Inputnya kan seperti ini, lebih dari satu huruf berarti string sepanjang n. Oke, ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian setelah menerima string tersebut, kita harus membagi string menjadi per dua kelompok gitu ya, per dua kelompok begitu. Jadi misalkan BD ya jadinya BD aja, tapi kalau lebih dari dua, misalkan CABD, berarti kita harus pisahkan menjadi dua kelompok, kelompok CA dan kelompok BD begitu. Terus kita harus proses decrypt. Decrypt itu membuat pesan acak menjadi tidak acak ya. Proses decrypt tabel 2, kemudian kita proses decrypt tabel 1, kemudian tinggal tampilkan hasil. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat programnya, teman-teman. Oke, mohon maaf, tunggu sebentar. Oke, sekarang kita tiba di saatnya membuat kode. Oke, pertama seperti biasa saya akan mengambil template saya. Saya akan copy semua template ini. Tapi dari semua ini sebenarnya yang kepake kemungkinan cuma ini cuma dua ini ya, number to chart atau chart to number. Yang lain tidak akan terpakai. Sebelum saya menulis kode, sebaiknya kita juga mengambil semua step by step yang sudah kita tulis, kemudian
kita paste di sini. Kita paste di sini. Oke, sebentar. Oke, jadi secara teknis ini yang akan kita lakukan step by step. Oh ya, satu lagi lupa, definisikan tabel 1 dan tabel 2. Kita harus mendefinisikan tabel karena memang tabelnya tidak berpola. Itu adalah rumus yang memang sudah diberikan dari sananya, dari soalnya ya. Oke, pertama kita menerima input berupa string sepanjang n. Berarti nggak ada sepanjang n ya. Di sini tidak perlu mendefinisikan n ternyata. Ya sudah, kita masukin saja string gitu. String kita beri nama s, kemudian kita masukkan dari sini console input, kemudian disimpan di variabel s gitu. Nah, kemudian kita akan definisikan tabelnya satu persatu. Tabel ini adalah tabel yang berasal dari soal seperti itu. Nah, kita akan mendefinisikannya menggunakan array 2 dimensi gitu. Saya sudah tulis tadi di awal karena proses menulisnya itu membutuhkan waktu yang lumayan ya, sekitar 5 menit. Saya tidak mau video ini terlalu panjang begitu. Jadi memang harus ditulis manual teman-teman. Jadi ditulis string, tabelnya itu adalah tabel 2 dimensi berukuran 4x4 dan semua isinya string. Kurang lebih begitu maksudnya. Definisikan tabel 1 dan 2. Ini stepnya di sini. Nah, kemudian kita harus membaginya menjadi tiap 2 kelompok. Jadi kita bisa menggunakan for loop sederhana ya. For integer i dimulai dari 0, i kurang dari s.size, jadi kurang dari ukuran string, panjangnya string. Kemudian i plus sama dengan 2 ya, plus sama dengan 2 karena kita akan memproses tiap 2 karakter gitu. Nah, kemudian kita buat lagi string yang namanya sumber ya. Jadi ini adalah sumber teks yang diterima oleh Astic. Sumber teksnya seperti apa gitu. Nanti kita masukkan ke sini hasilnya. Berarti sumber itu kita akan tambahkan variabel s karakter per ke i dan ditambahkan s karakter i plus 1 gitu. Jadi karakter ke i dan karakter i plus 1. Kemudian untuk memverifikasi hasilnya kita cout aja sumber, kemudian kita pisahkan dengan garis baru. Kita coba ya, g++, namanya tadi apa, min s.cpp. Oke, tunggu sebentar, sedang proses compiling. lumayan lama ya. Oke, ./a kita coba masukkan teks ya, c a b d a b a a misalnya. Nah, sudah terkelompokkan menjadi masing-masing 2 karakter ya. Jadi kita akan proses tiap 2 karakter di sini. Kita juga harus membuat sebuah tempat untuk menyimpan hasil gitu ya. String hasil gitu aja. Dimulai dari kosongan. Oke. Jadi kita akan memproses decrypt tiap 2 karakter di tabel 2 lalu di tabel 1 begitu. Nah, yang kita decrypt adalah string yang bernama sumber, di mana string sumber ini tadi sudah berupa 2 karakter. Nah, agar proses ini, karena kita kan mau mendecrypt 2 ini ya, 2 tabel ya, agar kita bisa menggunakan kode yang reusable, kita harus membuat function gitu.
Jadi function ini akan menerima tabel, kemudian dia juga akan menerima teks atau string yang berjumlah 2 karakter tadi. Mari kita buat, karena ini nggak akan ada di template ya, karena ini function yang sifatnya khusus dan sangat customizable, jadi harus kita buat sendiri dari awal. String misalkan namanya decrypt dari tabel begitu. Saya tulis string di sini karena saya berharap dia akan mengeluarkan string ya, mereturn sebuah string. Dan dia juga menerima tabel 2 dimensi berukuran 4x4 gitu. Kemudian dia juga menerima string yang kita beri nama target. Oke. Kemudian kita beri nama string yang berjudul index. Index ini akan menerima alamat ya, alamat atau lokasi di mana ini berada. Misalkan kita lagi mencari DA, dia akan memberitahu DA itu lokasinya di indeks 1, 0 atau 2, 1 dan lain sebagainya begitu. Dan kemudian kita akan mengconvert angka tersebut, angka yang berbentuk string tersebut menjadi karakter A, B, C atau D gitu. Kemudian kita juga membuat variabel yang disebut ANS, kepanjangan dari answer, itu jawabannya, alias ini akan menampung hasil yang akan kita return nantinya. Kemudian kita akan loop tabelnya. Jadi kan kita nanti menerima sebuah 2 karakter huruf ya, misalkan AA. Nah, kita cari nih di tabel entah itu tabel 1 atau 2, karakter AA itu di posisi berapa. Kalau di tabel 2 sih ada di posisi ini, di row keempat, kolom ke-1 gitu ya. Atau kalau kita ngomongin indeks, berarti indeks ketiga, indeks row ketiga, dan kolom ke-0 gitu. Oke, kita loop saja. For row sama dengan 0, kita mulai dari 0. Row kurang dari 4 kalau nggak salah, karena ini 4 ya, selalu 4. Oke, row plus. Kemudian for in kolomnya juga 4. Kolom sama mulai dari 0 kurang dari 4, kolom plus begitu. Kemudian jika tabel dari row dan col itu match dengan target yang sedang kita cari, maka indeks akan kita tuliskan row ya. Row itu kan angka tadi ya, angka indeksnya, tapi kita ingin ini berupa string. Oke. Kemudian kita juga tambahkan lagi kolomnya. Oke, begitu. Nah, kemudian nggak cukup sampai sini, kita harus mengkonvertnya, karena indeks ini nanti berupa 01 atau 11 atau 13, 12 begitu teman-teman. Kita nggak pengen seperti itu, kita pengennya 01 ini dikonversi menjadi A, B gitu kan, karena indeks kan mulai dari 0 dan kita kan pengen indeks ke 0 itu bentuknya A seperti yang di tabel ini. Nah, caranya gimana? Kita harus memanfaatkan library yang udah ada, yaitu library untuk mengubah library, maksudnya function yang sudah didefinisikan secara umum oleh para competitive programmer. Number to char itu untuk mengubah dari angka menjadi karakter, kemudian karakter to number itu ya mengubah dari karakter ke angka begitu. Kita coba ya. Berarti answer itu akan kita tambahkan, karena tadi number, kita ubah menjadi character, indeks ke 0. Saya jelaskan di sini, misalkan indeksnya itu isinya
isinya angka 221, indeks ke 0 berarti dia ingin mengubah angka 2 menjadi huruf C begitu. Kemudian ends plus sama dengan number to char indeks ke 1. Indeks ke 1 berarti dia ingin mengambil karakter kedua, berarti karakter 1. Yang mana ini harusnya akan diubah menjadi B begitu. Oke. Itu cukup untuk function decrypt. Kemudian kita tinggal eksekusi saja ya. Proses decrypt tabel 2. Jadi kita kan mulai, karena ini adalah proses untuk membaca, jadi kita reverse. Kalau si Gemma itu melakukan enkripsi dari tabel 1 ke 2, kita kebalik, kita dari tabel 2 dulu baru ke tabel 1 begitu. Nah, caranya kita tinggal pakai saja ini tadi function yang sudah didefinisikan di sini. Kita beri nama aja stringnya, namanya A. A adalah hasil decrypt dari tabel. Nah, ini nama function ya. Ini adalah hasil decrypt dari tabel kedua dulu kalinya ya. Tabel 2 saya kopas deh biar nggak salah. Tabel 2, dan target kita adalah sumber ya. Sumber yang mana tadi sudah kita bahas, sumber itu adalah 2 karakter yang diinput dari konsol seperti ini. Dalam hal ini huruf CA begitu. Nah, ketika proses decrypt tadi sudah berhasil, maka kita harus decrypt lagi, proses decrypt lagi. Kita sebut saja string B. Kita decrypt lagi, decrypt dari tabel, kali ini dari tabel 1. Tabel 1 dan sumbernya apa ya? Sumbernya A. Bukan sumber asli lagi, sumbernya A, sesuatu yang sudah didecrypt oleh tabel 2 begitu. Sudah. Oke, kemudian karena kita sudah dapat A dan sudah dapat B, apalagi yang kita lakukan? Kita gabungkan ke variabel hasil. Kita nggak perlu peduli lagi dengan A deh, A kan udah ada di sini. Jadi kita tinggal hasil kita masukkan B ke dalam hasil begitu ya. Jadi variabel hasil ini akan dimasuki ya apapun nilai dari B, nilai dari string B gitu. Terakhir kita tinggal tampilkan hasil, cout hasil begitu, line baru. Oke, coba kita compile ya, G++ semoga nggak lama. Ups, ada yang salah. Sebentar. Decrypt dari tabel. Oh iya, saya lupa memberi return statement. Jadi kita karena ini function yang mereturn nilai ya, saya lupa nih di sini. Kita harus return answer. Yap, semoga nggak ada salah lagi. Ini salah satu hal yang sulit dari competitive programming adalah coba tetap tenang di dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya penuh dengan tekanan ya. Semua orang berlomba-lomba dan kalau kita nggak tenang, semua yang kita pikirkan, semua algoritma yang udah ada di kepala itu kemungkinan besar akan buyar. Oke, coba ya kita jalankan. Kalau teksnya BD, hasilnya BC ya, sama ya. Kemudian kalau CABD hasilnya AABC begitu teman-teman ya. Kita coba lagi, kalau misalkan bisa nggak dia menerima string yang panjang AABC gitu terus. Nah, berarti bisa ya. Ya, jadinya panjang, bisa menerima string panjang, bisa menerima string pendek.
Oke, sepertinya sudah benar ya program kita, tapi saya mau coba sekali lagi. CABD, hasilnya harusnya AABC. AABC ya. Sudah benar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Jika ada koreksi mohon untuk disampaikan, karena bisa saja saya melakukan kesalahan di sini ya, dan kita tidak bisa menguji kesalahan ini karena website untuk mengujinya, website penilaiannya udah ditutup. Jadi kalau ada error-error tuh kadang kita nggak tahu gitu. Kadang berjalan di mesin kita belum tentu berjalan di mesin jurinya begitu. Tapi ya sudahlah, lombanya udah selesai, kita ambil hikmahnya aja. Kita bisa pelajari dari video ini adalah bagaimana cara mengerjakan sesuatu atau soal dengan metode yang lebih terstruktur dan lebih tenang gitu. Terima kasih teman-teman.